Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Ada Sawit. Baik teman-teman semua ya. Kali ini saya berada di kebun milik saya sendiri ya. Ini dulu awal mula saya belajar menanam kelapa sawit ya teman-teman ya. Malum ya, kita orang perantau jadi belum mengerti paham betul bagaimana cara menanam kelapa sawit yang betul. Di sini bisa teman-teman lihat bagaimana kondisi jaraknya yang sangat rapat sekali ya. Memang waktu kecil ini buahnya lumayan cukup banyak teman-teman ya. Jadi waktu itu buah pasirnya bisa mencapai 1 ton ya teman-teman ya. Tapi yang di sana belum. Hanya dari sini sampai ke sana ya, hanya L saja ya, kurang lebih sekitar hampir 100 pohon ya. Waktu itu pernah saya panen ya, karena jaraknya rapat, kita belum tahu mendapatkan 1 ton, kurang lebih 1 ton 200 waktu itu ya. Nah, kali ini akan saya lakukan, saya matikan ya teman-teman ya. Jadi beberapa pohon ini sebagian sudah saya matikan ya teman-teman. Ini sudah mendapat kurang lebih sekitar hampir 10 pohon ya teman-teman yang bagian sini ya, yang sudah tidak ada produksinya, kita matikan. Jadi ada di sini beberapa pohon yang nanti juga akan saya matikan ya teman-teman ya. Karena jaraknya rapat betul ya. Ini kurang lebih hanya sekitar 4 meter, ada yang mungkin hanya ya kurang lebih di 4 meter semua rata-rata ya. Karena dulu kita tidak tahu menanam sawit, padahal dulu masih kecil kita tanam jaraknya kayak jauh, tapi sekalinya sudah besar dia tidak mau memproduksi buah karena saking rapatnya. Nah, ini bisa menjadi perhatian teman-teman semua ya, bahwa menanam kelapa sawit itu dari jarak memang harus betul-betul kita perhatikan, minimal di 9 kali 9. Jadi setelah kita tahu, belajar dari pengalaman sendiri, kebun yang di atas sudah kita kasih jarak yang lebih lebar dari standarnya teman-teman ya. Nah, di sini kondisi buahnya bagaimana bisa teman-teman perhatikan ya. Ini saya menggunakan varietas unggul ya, waktu itu tahun tanam 2016 dengan varietas langkat ya teman-teman ya. Nah, sebagian ada buahnya karena ini kurang terawat ya teman-teman ya. Yang sebelah sana ya, pohonnya lumayan bagus karena jaraknya masuk ya teman-teman ya. Ini saking rapatnya, bisa teman-teman perhatikan ya. Kita turun sebentar supaya teman-teman lebih tahu seberapa rapatnya pohon kelapa sawit yang saya tanam pertama saya menanam kelapa sawit ya teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, hanya 4 meter ya teman-teman ya, kayak menanam kacang bilang orang ya. Nah, ini sebetulnya buahnya lumayan besar-besar teman-teman ya, karena saking rapatnya. Jadi nanti akan saya matikan ya. Ini mungkin satu jalur akan saya matikan, saya ambil yang tengah ini ya teman-teman ya. Kalau yang ini tidak, karena yang atasnya sudah saya matikan ya. Nanti saya perlihatkan teknik saya mematikan ya pohon kelapa sawit. Nah, yang ini sudah saya tanam semua, tinggal kita rintis ulang. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bagaimana kondisi performa buahnya ya. Jika kita menanam varietas unggul dengan jarak yang kurang bagus, akhirnya apa? Dampaknya buahnya terjepit ya. Ini padahal buahnya ini besar-besar ya. Karena ini dulu bibitnya sebagian campuran ya. Mungkin ada sebagian varietas yang ambi atau marehat ya teman-teman. Pokoknya buahnya lumayan besar ya. Nah, ini satu jalur ini buahnya waktu kecil bagus ya teman-teman ya. Sebelah ini juga. Tapi karena saking rapatnya, ini akan saya matikan supaya matahari bisa masuk maksimal. Kemudian akan kita kasih borak ya teman-teman ya. Nanti kita kasih borak setelah kita lakukan pengurangan pohon ya. Nah, bisa teman-teman lihat bagaimana pelepahnya berdiri tegak ya, sehingga tidak ada peluang untuk buah bisa berkembang secara maksimal. Kalau dari buahnya di sini mantap teman-teman, besar-besar ini buahnya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan, sangat rapat sekali. Nah, apa dampaknya? Dampaknya harusnya kita bisa mendapatkan buah maksimal, akhirnya buahnya zong teman-teman ya, karena pelepahnya tidak mau terbuka saking rapatnya. Nah, ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman ya, yang ini menanam jaraknya maksimalkan di minimal 9 kali 9 ya, karena ini pengalaman pribadi saya menggunakan jarak yang terlalu rapat, akhirnya kondisi buahnya pun tidak ada ya teman-teman ya. Sangat sayang sekali ya, rugi kita teman-teman ya kalau seperti ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan bagaimana kondisinya. Nah, seperti ini. Beda dengan kebunnya sebelah,
kebun yang sebelah ini kondisinya bagus ya teman-teman ya, karena dari jarak tanamnya pun juga lumayan cukup bagus. Ini varietas Marehat ya, kalau saya ini campuran, ini ada yang lumayan bagus buahnya. Nah, kalau yang ini dulu pernah, yang pohon ini saya pernah menurunkan dalam satu pohon ini 8 tandan ya teman-teman ya. Waktu dia masih ukuran segini lah, kurang lebih di atas 2 meter waktu itu ya. Yang sana buahnya juga besar, tapi yang sana sudah matikan ya. Yang sana sudah saya matikan. Nanti kita pilih, kita seleksi mana yang rapatnya betul-betul rapat dan tidak mau keluar buahnya. Ini performanya lumayan cukup bagus ya sebetulnya teman-teman ya, tapi pelepahnya berdiri tegak ya, jadi segera akan kita tangani ya. Nah, di atas akan saya perlihatkan ya bagaimana saya melakukan pembunuhan pada pohon kelapa sawit yang jaraknya begitu rapat sekali ya teman-teman ya. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bahwa berkebun kelapa sawit itu harus didasari dengan ilmu ya. Ini pengalaman saya, jadi saya berikan kepada teman-teman yang belum pernah menanam kelapa sawit supaya bisa menanam dengan jarak yang ideal ya teman-teman ya. Ini sebagian dulu saya matikan ya, 2 pohon rapat betul, padahal porsi buahnya lumayan sih teman-teman ya. Oke ya, nah, kita langsung ke pohon yang sudah saya eksekusi sebagian. Nah, ini peralatan yang saya gunakan ya teman-teman ya. Nah, ini saya membawa pahat, membawa palu, kemudian ada kapak juga untuk membuang pelepah, dan saya menggunakan obat kuning ya teman-teman ya. Tadi rencana saya mau beli galon, tapi terlalu sedikit isinya, makanya saya beli obat kuning. SL-nya ini lumayan cukup tinggi ya, 520 teman-teman ya. Nah, ini caranya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita buang dulu pelepah yang seperti ini ya, kita buang supaya kita bisa dapat mengenai di batangnya teman-teman ya. Jadi kita kasih lubang seperti ini ya. Nah, dengan pahat ya, lumayan ini kedalamannya teman-teman ya. Tadi saya pahat ini ya. Nah, bisa teman-teman lihat, lumayan lah segini ya panjangnya lubangnya ya. Tadi lupa saya tidak membawa besi tumpul untuk supaya biar lebih dalam, tapi yang penting sudah kena di anunya teman-teman ya, sudah kena di dalam batangnya. Ini nanti langsung kita kasih obat ya teman-teman ya, kasih obat supaya dia segera cepat mati ya. Paling tidak mungkin di lebih dari 2 bulan baru ada kelihatan layu ini ya teman-teman ya. Oke ya, langsung akan saya kasih obat ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, ini sudah saya kasih obat ya teman-teman ya. Jadi saya masukkan seperti ini obatnya ya, kelihatan ya. Yang penting dia agak termasuk ke dalam, obatnya tidak akan tumpah ya teman-teman ya. Setelah kita lakukan pemberian obat seperti ini ya, langsung kita tutup ya teman-teman ya. Kita kasih daun supaya misal kalau ada hujan tidak masuk ya teman-teman ya. Jadi ditutup seperti ini saja ya. Jadi yang penting air tidak masuk ya teman-teman ya. Kemudian kita kasih potongan pelepah yang kita cungkil tadi ya teman-teman ya. Nah, segini aja sudah aman sudah. Nah, jadi hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini sebagian tadi sudah saya matikan ya. Mudah-mudahan aja ini cepat mati ya teman-teman. Nah, seperti ini ya bekasnya tadi ya. Sudah saya kasih lubang. Nah, ini dulu pohon leh, tadi sudah saya matikan juga, ada bekasnya itu. Ini juga sudah saya kupas. Jadi nanti yang sebelah sini, kalau lehnya ini sudah mati, ada satu lagi di sini yang akan saya tanam ya. Karena jaraknya terlalu jauh, makanya harus dikasih satu pohon di sini. Lumayan banyak yang saya matikan ya teman-teman ya. Ini buahnya padahal lumayan, tapi ya kita daripada produksinya tidak bagus, alangkah bagusnya segera kita matikan ya. Ini sebetulnya terlewat ya teman-teman ya, karena saya tidak sempat ya, banyak betul kerjaan, makanya hari ini tadi saya sempatkan ya supaya segera bisa diatasi ya, karena pemanennya sudah ngeluh buahnya kurang ya, makanya segera kita atasi. Kemudian nanti akan kita lakukan perawatan ulang ya. Saya perawatan ulang di sini saya tidak menggunakan pupuk macam-macam ya, hanya satu ya teman-teman, NPK 16 ya. Nah, ini sudah mati. Nah, ini buahnya cukup bagus ya, yang itu belum saya matikan teman-teman ya.
Itu padahal buahnya bagus itu. Nah ini belum saya matikan itu. Jadi kita cari tempat yang bagus dulu. Nah, ini tadi belum, yang sana sudah, ya kurang lebih sekitar 10 pohon ya teman-teman ya. Ini sebagian masih buah rendah, yang itu sudah mati tadi. Jadi kita cari-cari mana yang betul-betul rapat ya. Jadi seperti ini. Ini jangan dicontoh ya teman-teman ya. Ini hanya edukasi cara menanam yang baik, yang betul itu seperti apa. Kemudian cara mematikan pohon kelapa sawit ya. Ini versi saya ya. Mungkin teman-teman ada alatnya seperti besi, baru kita catok, kita masukkan. Nah ini tadi saya punyanya alat seperti itu, makanya saya tunjukkan ke teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua ya. Menanamlah dengan aturan yang sesuai, yang sudah diterapkan oleh senior-senior kita, kemudian yang sudah disarankan oleh Balai Pembibitan, supaya kita bisa mendapatkan produksi buah yang maksimal ya teman-teman ya. Karena mengingat tanaman kelapa sawit ini mempunyai jarak paling tidak di atasnya 8 meter ya teman-teman ya. Semakin jauh jaraknya, otomatis pola pemupukan kita akan lebih hemat ya teman-teman, karena akarnya tidak terlalu rapat. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Tetap semangat merawat kebun kelapa sawitnya. Ikuti terus video-video terbaru dari channel Ada Sawit. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.